Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan tim Raja Wahyu Nusantara dengan selalu berharap rahmat dan ridha Allah. Segala puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya, mumpung lagi waktu kosong. Begini. Kita bicara kecepatan aja dulu. Tapi sebelum bicara kecepatan, saya ingin menekankan beberapa hal ya, bahwasanya menurut saya Sang Satria Piningit itu tidak pernah dan tidak akan pernah menerima wahyu. Itu saya tegaskan. Karena apa? Wahyu itu diperuntukkan untuk nabi gitu loh. Maka yang didapat Satria Piningit pasti bukan wahyu gitu. Pasti bukan wahyu. Bisa jadi ilham gitu. Tapi bukan wahyu. Saya pastikan bukan wahyu, karena wahyu itu diperuntukkan untuk nabi. Karakteristik wahyu dan ilham itu berbeda. Gitu ya. Tapi kita tidak bahas itu sekarang. Tadi saya sempat melihat bahwasanya di beberapa video YouTuber ya, jadi Satria Piningit sedang manunggaling wahyu ini. Jadi saya pastikan bahwa sudah selesai kayak gitu-gitu, proses-proses itu sudah selesai ya, sudah selesai. Sekarang sedang ini. Nah, kita bicara kecepatan. Ini maksudnya. Kecepatan itu ada beberapa level, ada beberapa tingkat. Yang pertama yang kita ketahui adalah kecepatan suara. Di atas kecepatan suara itu ada kecepatan gelombang. Nah, seperti halnya pesawat tempur itu kan ada yang kecepatannya di atas kecepatan suara. Seperti Sukhoi kayak gitu-gitu lah, itu kan cepat banget ya. Nah, di atas kecepatan suara, kecepatan gelombang, kemudian di atas gelombang kecepatan cahaya. Dalam teori fisika saat ini, jika materi jika sebuah materi mengalami kecepatan cahaya, maka dia akan hancur gitu. Jadi kecepatan cahaya itu untuk materi itu belum memungkinkan. Jadi untuk teknologi saat ini maksudnya. Nah, jadi dia satu kecepatan suara, yang kedua kecepatan gelombang elektromagnetik, yang ketiga kecepatan cahaya. Di atas kecepatan cahaya itu ada lagi namanya kecepatan imajiner. Kecepatan imajiner itu adalah kecepatan angan-angan gitu loh. Semisal begini, umpamanya Anda mau pulang kampung gitu ya, Anda mau pulang kampung. Nah, ketika Anda masih ada, umpamanya dari Jakarta ke Cirebon umpamanya, ketika posisi Anda masih di Cikampek atau bahkan baru masuk tol, bisa jadi angan-angan Anda itu sudah nyampe ke kampung gitu loh. Atau angan-angannya itu setidaknya sudah jauh melampaui mobil yang Anda bawa atau bis yang Anda naiki gitu. Itu maksudnya kecepatan angan-angan. Nah, di atas kecepatan angan-angan itu ada kecepatan ruh. Gambaran sederhananya begini. Kalau kita mimpi itu nggak masuk akal. Kalau angan-angan tuh masih masuk akal, imajiner sifatnya. Ada ada rentetannya. Tapi kalau mimpi coba, cepatnya bagaimana? Tiba-tiba ada di Jakarta, tiba-tiba ada di Bandung, tiba-tiba ada di rumah siapa. Nah, jadi sekali lagi kecepatan itu ada kecepatan suara, ada kecepatan gelombang elektromagnetik lebih cepat lagi. Di atasnya lagi ada kecepatan cahaya,
kemudian ada kecepatan angan-angan imajiner, kemudian di atasnya lagi ada kecepatan ruh. Nah, di atas kecepatan ruh itu ada kecepatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ruh ini memiliki kecepatan yang luar biasa, maka ruh ini jika memang diolah dengan melalui proses tertentu lah ya, dia bisa melintasi batas ruang dan waktu gitu aja, bisa kemana-mana lah intinya kayak gitu, bisa kemana-mana. Tapi kalau ke masa depan kayaknya enggak lah, ke masa lalu juga enggak, tapi maksudnya bisa kemana-mana itu bisa ke Amerika gitu, bisa ke Amerika, ke Inggris hanya dalam sekian detik. Nah, di atas kecepatan ruh itu kecepatan Allah. Jadi saya tidak membahas kecepatan Allah karena itu di luar jangkauan kemampuan saya. Memang manusia tidak ada yang bisa mengukur kecepatan itu, enggak, makhluk itu enggak. Maksud saya adalah begini, kita bicara aja di kecepatan ruh ya. Kecepatan ruh pun itu berbeda-beda. Semisal manusia saja yang biasa, materi biasa manusia itu antara si A, si B, C, D itu kalau lari maraton itu beda, cepatnya pasti beda. Kecepatannya pasti beda. Orang yang sekarang sangat cepat kan namanya kalau tidak salah Bolt ya. Bolt itu sangat cepat. Nah, kalau dia lari dengan saya ya jelas dia menang. Nah, sang Satria Piningit ini memiliki kecepatan seperti halnya Bolt jika dibanding dengan manusia yang lain gitu maksudnya. Di alam spirit, kecepatan sang Satria jika ingin melanglang jagat raya itu sama seperti kalau lari maraton antara yang lain dengan Usain yang Bolt itu gitu loh. Perbandingan kecepatannya begitu, padahal sama-sama ruh, sama-sama spirit, tapi memiliki kecepatan yang luar biasa. Karena kalau tidak memiliki kecepatan yang luar biasa, dia tidak akan bisa menembus dimensi-dimensi yang ada. Butuh puluhan tahun, butuh sekian ratus tahun untuk bisa menembus itu. Jadi si sang Satria ini bisa kemana-mana dalam keadaan tidur maupun melek, dalam keadaan ngopi, ngerokok, ataupun makan. Jadi spiritnya bisa kemana-mana hanya dalam waktu sekian detik gitu. Itu maksudnya. Jadi sang Satria ini bisa pergi kemana saja dalam waktu yang sangat cepat. Jika Anda pernah mendengar kejadian atau sejarah Isra Mi'raj, jika membaca kembali sejarah Isra Mi'raj. Nah, Isra-nya Nabi dari Mekah ke Madinah itu menggunakan fisik, tapi kecepatannya kecepatan ruh. Ya, fisik kecepatannya ruh. Begitupun ketika Mi'raj itu sama. Kecepatannya ruh. Kalau tidak menggunakan kecepatan ruh tidak mungkin bisa. Lalu bagaimana? Kenapa bisa terjadi? Ya karena Nabi Muhammad waktu itu diperjalankan, bukan berjalan sendiri gitu loh. Diperjalankan, ada yang menjalankan, ada yang bukan berjalan atas kemauan sendiri. Jelas ya. Sekali lagi sang Satria ini ketika di spirit dia memiliki kemampuan kecepatan yang sangat luar biasa. Makanya dia bisa menyelesaikan tugas-tugas di metafisik maupun di alam fisik dengan spiritnya. Itu karena dia bisa menembus ke berbagai macam dimensi hanya dengan hitungan detik. Menurut saya begitu. Terima kasih ya. Nanti kita yang video berikutnya adalah tentang iblis, yang peran iblis, karena iblis berperan dalam memasukkan manusia ke surga dan atau ke neraka ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.